Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa aqim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di hari yang penuh berkah, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang kita nantikan untuk kita bertemu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di satu pekan yang lalu kita mungkin banyak dosa, di dalam kesempatan Jumat ini dosa itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fadilah mendengar khutbah, juga melalui fadilah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Maka salawat beriring salam tentu tidak bosan-bosannya kita aturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya syafaat yang kita nantikan adalah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk terus menjaga tradisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk terus langgeng, dan tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah gemericik hujan sekarang, marilah kita sempatkan, kita berdoa di dalam hati, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama, di beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, belum ada sampai 1 bulan, media sosial kita digemparkan oleh salah satu penitipan anak yang itu anaknya tidak diurus. Ada salah satu video menampilkan bahwasanya banyak anak-anak di satu ruangan yang di situ ada pengasuhnya, kakinya kemudian diikat, mulutnya kemudian dibuka, sementara dibukanya adalah ketika hanya pengambilan foto saja, kemudian ketika pulang saja. Melalui kasus ini kita mengambil pelajaran. Apakah yang disalahkan adalah sang ibu, atau yang disalahkan adalah yang memang belum ada regulasi yang jelas di negara kita ini tentang
penitipan anak itu sendiri. Kira-kira salah siapa? Akar permasalahan dari ini adalah jauh sebelum Indonesia dimerdekakan, pada zaman revolusi industri itu anak-anak dan ibu-ibu sudah mulai dipisahkan dari orang tuanya. Anak-anak sudah mulai dipisahkan dari orang tuanya demi produktivitas kerja. Maka sebelum zaman revolusi industri kita tentu merasakan bahwa kita dididik oleh orang tua kita itu untuk bersamaan dan untuk bekerja. Maka itulah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad, anak itu tidak terlepas dari orang tua. Maka dari itu, mari kita juga berpikir bahwa banyak dari ibu dan kita yang melepaskan anak-anak kita sudah kita di tempat-tempat yang kita percayakan, kemudian beberapa orang mengatakan bahwa anaknya ada di tempat yang mana, padahal tidak sama sekali. Maka pelajarannya adalah Rasulullah SAW itu berpesan kepada umatnya, "Ayuhum madrasatul ula." Itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena itu kehangatan terutama seorang ibu tidak dapat dijalankan oleh orang-orang manapun. Kehangatan pendidikan seorang ibu tidak pernah digantikan oleh orang manapun, tidak pernah digantikan oleh sistem manapun. Maka hadirat seorang ibu, mau dimanapun dia berkarir, mau dimanapun dia bekerja, anak juga harus bekerja bersama anak dari seorang ibu bersama dengan maka kita sebagai orang tua juga perlu menyadari bahwa saya firman Allah Subhanahu di dalam Islam mengangkat tingginya derajat ibu bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan. Sampai-sampai ibu itu diangkat derajatnya 3 kali di atas itu. Itulah karena ibu-ibu kita atau bunda-bunda kita itu tidak bisa tergantikan dalam mengasihi anak-anak. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim seharusnya dan seyogyanya harus terus membersamai untuk anak-anak. Barakallahu lakum wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله أكبر. أقيموا الصلاة.